Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di Novotel Hotel di wilayah Kota Tangerang. Saya menghadiri undangan dari IOM Indonesia ya atas nama KPAI untuk kegiatan sosialisasi sebenarnya. Sosialisasi terkait edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek tentang pembukaan akses pengungsi ya anak-anak pengungsi luar negeri. Kenapa ini penting? Karena memang aturannya bagus, implementasinya kadang bermasalah sehingga perlu disosialisasi karena banyak yang tidak tahu. Dan ini adalah kesempatan, jadi modelnya adalah hybrid ya. Jadi ada yang tatap muka di sini, tapi ada juga yang dilakukan secara daring. Jadi ada yang juga nanti ada dalam Zoom. Nah, saya sendiri ya itu ada 5 narasumber. Ada dari Kemendikbud gitu ya, tetapi Kemendikbud juga ada dari Itjen Kemendikbud, ada dari KPAI, ada dari IOM, dan juga ada perwakilan Kepala Dinas Pendidikan. Nah, saya di situ bicara tentang bagaimana hasil pengawasan selama 3 tahun ya terhadap akses pengungsi luar negeri, dan satu lagi yaitu bagaimana ini ditingkatkan karena ada beberapa catatan ya, salah satunya adalah anak-anak pengungsi luar negeri untuk dari SD ke SMP muda, dari SMP ke SMA kemudian ada hambatan. Nah, ini adalah salah satu upaya mengatasi hambatan tersebut. Nah, seperti apa rakor ini atau sosialisasi ini? Ikuti terus ya dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum. Sekarang, Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Di sesi kedua ini, kita sudah dihadiri oleh 3 pembicara di sini. 2 ada di depan kita semua ini, 1 ada sudah bersama kita secara online. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai untuk membicarakan tentang Konvensi Hak Anak dan hasil pengawasan pendidikan anak pengungsi yang akan dibawakan oleh Ibu Retno Listiarti. Saya mungkin akan memperkenalkan sedikit tentang Ibu Retno ini. Beliau adalah anggota KPAI periode 2017 hingga 2022. Beliau memulai karirnya sebagai guru pada tahun 97 hingga 2013, lalu beliau menjadi kepala sekolah hingga tahun 2015, sebelum akhirnya bergabung dengan KPAI. Ibu dari 3 orang anak ini merupakan lulusan S1 IKIP Jakarta dan beliau juga memiliki master dari Universitas Indonesia. Ibu Retno juga memiliki segudang prestasi, mulai dari karya tulis dan banyak dalam bidang pendidikan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Retno. Ya, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saya lebih kepada pengawasan yang memang dilakukan oleh KPAI sebagaimana tugas dan fungsi kami di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI ini melakukan pengawasan pendidikan, ya akses pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri ini sejak tahun 2019 sampai sekarang. Bahkan saya juga baru baru datang juga dari Medan ya, karena di Medan ini adalah anak pengungsi luar negerinya paling banyak untuk anak-anak yang memang membutuhkan pendidikan. Yang kedua, KPAI merupakan bagian dari Satgas Pengungsi Luar Negeri atau Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Kami ini pakai SK pengangkatannya ditandatangani oleh Menko Polhukam. Nah, kemudian di dalam tugas dan fungsi kami di dalam Satgas ini pun jelas disebutkan bahwa KPAI lebih fokus kepada pemenuhan hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri. Nah, hasil pengawasan kami selama 3 tahun itu memang menunjukkan ya pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki keseriusan, baik pemerintah pusat melalui Kemendikbudristek maupun 9 pemerintah daerah
di mana wilayahnya itu ada anak-anak pengungsi luar negeri. Saya datang ke kota-kota itu dan melihat bahwa pemerintah daerah itu memiliki komitmen ya untuk memenuhi konvensi hak anak, khususnya pemenuhan hak atas pendidikan. Meskipun ada masih beberapa catatan terkait dengan pelaksanaannya, namun kami melihat bahwa keseriusan itu ada. Baik secara de jure maupun de facto, semuanya menunjukkan pemerintah Indonesia memang patuh pada konvensi hak anak. Berikutnya, kebijakan pemerintah Indonesia untuk memenuhi hak atas pendidikan anak-anak pengungsi luar negeri ini, menurut kami KPAI patut diapresiasi. Karena sebenarnya pemerintah Indonesia kan tidak menandatangani konvensi pengungsi. Namun karena kita ini bukan negara pihak tadi ya, maka kita kan sebenarnya tidak punya kewajiban begitu. Nah, tetapi atas dasar kemanusiaan dan sebagai negara pihak yang menandatangani konvensi hak anak, maka mau tidak mau pemerintah Indonesia memang harus memenuhi hak anak-anak ini gitu. Nah, itu jelas termaktub di dalam konvensi hak anak bahwa semua anak ya di dunia ini gitu ketika berada pada lokasi di negara-negara pihak penandatangan konvensi hak anak, maka hak tumbuh kembang dan hak atas pendidikannya itu harus dipenuhi. Artinya dasar hukumnya jelas dan sebenarnya itu sesuai dengan konstitusi Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945 pada pembukaan. Kan dengan sangat jelas gitu menyebutkan bahwa ya kita itu kan memang harus bekerja sama, juga harus bahwa kemerdekaan yang kita dapat juga kan atas pengakuan negara lain juga. Artinya ketika ada yang datang ke negeri ini walaupun transit, namun atas nama kemanusiaan ya negara kita harus memenuhi gitu. Nah, pemenuhan hak atas pendidikan anak pengungsi ini awalnya memang didasarkan pada surat edaran sebagai tadi sudah disebutkan dalam diskusi sebelumnya. Nah, tapi kemudian ada perubahan dan kami sebenarnya juga terus terang KPAI kaget ya karena tahu-tahu ada gitu. Kita pernah mengusulkan revisi tapi tidak tahu juga bahwa kemudian sudah ada gitu ya per berapa Mei, 22 Mei kalau tidak salah tadi ya. Nah, itu kami sama sekali tidak tahu sebenarnya terus itu sehingga perubahan yang kami maksud memang tadinya ada beberapa diantaranya pendidikan tinggi tadi. Nah, kemudian sebagai catatan sejak keluarnya SE yang 752553 tahun 2019 itu banyak anak pengungsi luar negeri yang kemudian bisa mengakses pendidikan ya di sekolah-sekolah formal bahkan di sekolah-sekolah negeri ya. Hal ini juga menurut kami juga menciptakan citra baik bagi pemerintah Indonesia di dunia internasional. Dalam surat edaran tersebut memang anak pengungsi luar negeri yang bersekolah baik di sekolah negeri maupun swasta itu hanya mendapatkan surat keterangan hasil belajar tadi disebutkan. Nah, bukan ijazah, namun pada SE itu pun di 752553 itu sangat jelas surat keterangan itu ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. Dari hasil temuan kami tidak ada yang ditandatangani Dinas Pendidikan. Semua ditandatangani kepala sekolah. Itu yang kemudian menjadi penghambat naik ke jenjang yang lebih tinggi sebenarnya. Ketika itu padahal SE-nya merintahinnya begitu. Tapi kemudian dinas-dinas tidak melakukan, yang melakukan kepala sekolah. Nah, ketika kepala sekolah, kan kekuatan hukumnya menjadi daya dorongnya jadi lebih lemah gitu dibanding ketika dinas. Kalau dinas pendidikan yang ngeluarin, kepala sekolah juga nggak akan nolak gitu. Itu menurut kami gitu. Jadi ini ada sudah benar di aturannya tapi tidak ada di implementasinya. Maka sebenarnya kenapa Itjen Kemendikbud dilibatkan, sebenarnya ketika kami melihat ada praktek-praktek seperti itu, walaupun Kemendikbud misalnya dalam tadi dijelaskan oleh Bapak dalam pembinaan ada lebih kepada pegawainya Kemendikbud, tapi ada pegawai Kemendikbud dalam hal ini kan LPMP ya gitu, yang sebenarnya punya tugas sebagai kepanjangan tangan di daerah. Nah, mungkin ini memang penting menjadi sosialisasi bersama. LPMP juga harus, walaupun bernama balai, harus juga mengedukasi ya atau melakukan sosialisasi atau melakukan juga pendekatan kepada dinas-dinas pendidikan bahwa
surat keterangan belajarnya mestinya ditandatangani oleh Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Dinas Pendidikan juga memilih data dengan pasti berapa jumlah anak yang lulus tahun ini, yang tiba-tiba baru kelas 8 dapat negara ketiga. Berarti itu keluar. Itu terjadi di beberapa sekolah yang kami kunjungi. Jadi ketika datang awalnya 13 Bu, sekarang hanya sisa 2 karena yang 11 sudah dapat negara ketiga. Nah itu kan ada, nah berarti kan Kemendikbud, Dinas Pendidikan harus dapat laporan-laporan begitu. Oh ini udah nggak ada sekarang, oh ini udah ada. Nah itu saya tidak menemukan juga kami KPAI data-data semacam itu. Nah di dalam surat edaran ini jelas tertulis Kemendikbud, Kemendikbud ya masih namanya Kemendikbud waktu itu. Kemendikbud itu harus mendapat laporan. Jadi Kemendikbud itu harusnya punya data dengan cara ngelapor dari para kepala sekolah kepada Dinas Pendidikan kepada Kemendikbud. Nah, kalau punya sistem Dapodik tadi, maka sebenarnya prinsip itu bisa aja kalau udah keluar ya dikeluarin kan dari Dapodik. Nah, ini tidak ada karena tidak masuk dalam sistem, maka Kemendikbud juga nggak punya. Dinas Pendidikan juga kalau ditanya berapa ya nggak tahu gitu, kayaknya yang tahu IOM gitu. Nah padahal itu sekolah-sekolah di jajaran mereka gitu. Jadi menurut saya ini sih bukan soal mau nggak mau, tapi memang harus ada sistemnya gitu. Jadi harus ada sistem yang dibangun sehingga semua bergerak sesuai sistem. Sistem pendataan anak-anak pengungsi kalau dibikinin pasti diisi oleh sekolah, oleh dinas. Mungkin ini penting diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Kemudian memang di dalam situ tertulis ya bahwa anak pengungsi itu mendaftarnya pasca PPDB atau setelah PPDB berakhir, dan itu memang terjadi hampir di seluruh Indonesia ya yang ada anak pengungsinya. Mereka mengisi kursi-kursi kosong, jadi tidak mengambil jatah anak-anak warga negara Indonesia sebenarnya. Jadi memang sudah begitu juga sebelumnya dari hasil pengawasan kami. Anak-anak pengungsi itu mendaftar dengan menggunakan status pengungsi yang dikeluarkan oleh UNHCR karena tidak mungkin tidak memiliki NIK kan, jadi nggak mungkin daftar pakai NIK, maka pakai nomor itu. Mereka bisa jadi ke negeri ini nggak bawa akte kelahiran, nggak bawa rapot, nggak bawa ijazah sekolah jenjang sebelumnya, karena menyalari dari negaranya yang berkonflik dengan taruhan nyawa. Dalam perjalanan dengan itu pun mereka tidak mudah. Ketika tiba di sini, maka nggak mungkin kita nuntut harus punya akte, harus punya ini, harus punya, kan nggak mungkin. Karena mereka dalam situasi berbeda dengan WNA yang datang naik pesawat, pasti sempat bawa semua dokumen. Kalau anak-anak ini kan tidak gitu. Bahkan kami menemukan ada anak yang waktu lari dari negaranya itu sendirian pada usia masih 11 dan 13 tahun. Dia duduk saja diam dan tidak kenal siapapun di dalam perahu itu yang membawa mereka selama beberapa bulan sampai kemudian terdampar di Indonesia begitu. Nah jadi ada anak yang kenapa nggak sama orang tua? Anak itu mengatakan bahwa tidak cukup biaya untuk membawanya. Jadi anaknya dulu yang diselamatkan. Padahal anak masih anak-anak yang pasti dia bingung dalam perjalanan itu. Nah ini anak-anak kayak gini terus ditanyain akte, ditanyain itu kan pasti nggak ngerti gitu ya. Nah ini yang menurut kami sudah baik banget Kemendikbud. Kami mengapresiasi betul ya, dan ini betul-betul satu bentuk kepedulian dan memang penerapan konvensi hak anak tadi. Berikutnya adalah soal dasar hukum. Memang kalau kita berbicara tadi dasar hukum sudah disebutkan sebelumnya ya. Nah, tapi saya ingin menyebutkan kan ini ya soal pasal, misalnya kalau Bapak Ibu lihat ini ada perlindungan khusus anak dalam situasi darurat. Bahkan di dalam Konvensi Hak Anak pasal 22 menyebut kata pengungsi anak. Jadi memang aturannya juga jelas sih definisi-definisi itu. Jadi seharusnya memang sama sekali tidak perlu ada keraguan untuk menerima mereka. Nah lalu di pasal 28, 29 gitu 31, anak ini kan butuh tumbuh kembang ya. Dia butuh keteraturan dalam hidupnya. Bayangkan tinggal diakomodasi, walaupun bisa makan dan ketemu orang tua, tapi kalau nggak punya keteraturan hidup, nggak bisa berangkat sekolah. Kalau sekolah, ngerjain PR, pulang, main sama teman-temannya.
Saya rasa itu ada proses keteraturan dibangun dan sesuai dengan tumbuh kembang anak dengan kepentingan terbaik bagi anak. Next ya, tadi saya juga udah ngomong konsekuensi Indonesia meratifikasi konvensi hak anak. Saya tidak perlu jelaskan lagi, saya lanjutkan saja. Mungkin ke anak pengungsi luar negeri, bisa next. Next lagi. Ya. Pada tahun 2022 ini memang sampai sekarang ya hanya ada 9 provinsi, yaitu di Kota Medan, Sumatera Utara, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kota Batam dan Bintan, Kepulauan Riau, tapi yang ada anak-anak cuma di Kota Batam, kemudian Kota Makassar, kemudian Kota Surabaya, Jawa Timur, Kota Madia, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Kota Pekanbaru Riau, dan Kota Lok Sumawe. Tapi ini memang hasil pengawasan kami, justru kami tidak menemukan yang tadi di Jawa Barat yang disebutkan gitu. Selama ini juga tidak ada penyebutan itu. Saya tidak tahu apakah IOM itu juga megang yang di Bogor, karena ini rata-rata kan pembiayaannya memang dari IOM ya. Nah itu mungkin perlu penjelasan dari Mbak Diah nanti ya. Nah sebelumnya pengungsi luar negeri itu ada di Kota Semarang. Dari hasil pengawasan kami bahkan saya sampai 2 kali datang ke Kota Semarang. Namun karena jumlahnya sudah sedikit ya, sudah banyak yang mendapatkan tempat di negara ketiga, maka akomodasi di Kota Semarang ini ditutup. Yang tersisa dipindahkan ke Kota Surabaya. Nah selain itu para pengungsi ini juga sebenarnya kita temukan juga ya, jadi yang tidak disebutkan atau belum tertangani, misalnya kalau baca berita-berita itu masih ada di wilayah Aceh terutama. Itu datanglah, kemudian berita itu berkali-kali ada, dan kemarin-kemarin juga masih ada gitu, di bulan Ramadan tuh masih ada yang datang. Nah ini sebenarnya tetap dibantu, diberi makanan gitu ya, tapi memang kan Indonesia ini bukan negara penandatangan konvensi pengungsi, dan pemerintah Indonesia juga yang di bawah IOM misalnya, yang dibiayai oleh IOM itu kan jumlahnya terus turun ya. Dari pertama saya di 2019 misalnya awal itu, sekarang angkanya sudah jauh turun gitu. Nanti itu Mbak Dia yang akan bicara ya. Baik, terima kasih Ibu Dina dari BPMP DKI Jakarta. Pertanyaan pertama untuk Ibu Retno. Kalau dari KPAI sendiri atau dari Ibu Retno sendiri, peran BPMP yang seperti apa yang diharapkan untuk mensosialisasikan secara eksternal? Mungkin bisa jawab Ibu? Ya, sebenarnya sih problemnya dari temuan kita adalah minimnya peran BPMP ya, yang dulu bernama LPMP. Karena ketika kita datang ke suatu tempat, kemudian bertemu sama kepalanya gitu, atau kalau kepala yang nggak ada, kita bertemu dengan pihak yang terkait di situ, mereka sama sekali belum pernah tahu tentang surat edaran itu. Padahal yang bikin Kemendikbud gitu. Padahal di lingkungannya Kemendikbud, tapi itu aja belum tahu gitu. Nah saya juga setelah ini direvisi ya, berharapnya ini juga yang revisinya gitu ya, tentu harus diketahui. Jadi tahu aja belum gimana mau melakukan sesuatu gitu, karena nggak tahu sama sekali. Nah yang kedua adalah kalau sudah tahu, maka yang penting adalah bagaimana membangun hubungan dengan dinas pendidikan. Berarti tugas LPMP karena bagian dari Kemendikbud dan surat itu milik Kemendikbud, ya silahkan disosialisasi kepada dinas-dinas di daerah itu. Jadi kalau ada anak pengungsinya, biasanya nggak banyak sih Bu, kayak DKI Jakarta ada di mana aja gitu ya, itu nggak terlalu banyak. Yang saya tahu sih bolak-balik saya datang kayaknya wilayah Jakarta Barat ya. Saya pernah sih waktu tahun berapa ya, 2015 ada Jakarta Pusat. Tapi kemudian udah nggak ada lagi. Anak itu juga drop out waktu itu, keluar. Nah, tapi yang paling banyak itu Jakarta Barat. Dan DKI ini kan nggak mau terima biaya sama sekali ya. Karena di DKI kan memang seluruhnya gratis. Jadi sekolah pun nggak boleh nerima apapun. Jadi anak-anaknya juga nggak bayar apa-apa gitu. Untuk DKI Jakarta khusus ya, untuk DKI. Nah mungkin dan sekarang dinas pendidikan DKI, misalnya kalau DKI ya, tapi saya mau ngomong umum ya. Berarti kan BPMP yang lain ya harusnya berkoordinasi dengan dinas-dinas pendidikan dulu.
Kalau dinas pendidikannya di mana anak pengungsi ada, misalnya kalau untuk SMP, SD kan di kabupaten kota, SMA, SMK berarti dan SLB berarti di provinsi. Koordinasi dulu ngasih tahu surat itu. Nih ada surat ini ya, gitu. Walau mereka udah dikirim oleh Kemendikbud, tapi tetap kasih koordinasi pakai rapat, bertemu, ngebahas. Jadi mereka juga Nah, baru kemudian setelah itu apa yang bisa dilakukan bersama kan? Misalnya BIMTEK-nya misalnya diserahkan Kemendikbud kepada BPMP, kan dia penjamin mutu. Ayo bagaimana gitu BIMTEK untuk sekolah guru-guru yang ada anak-anak pengungsinya, ya itu misalnya gitu. Itu kan juga bisa dilakukan oleh BPMP kan. Nah terus terakhir ya saya rasa bentuk pengawasan kontrol ya. Jadi kebijakan pelaksanaannya kan tetap ada di daerah. Kecuali universitas menurut saya atau ya sejenisnya ya perguruan tinggi lah. Tapi kalau dia sekolah kan emang kewenangannya betul-betul di pemerintah daerah nih. Jadi hubungan baiknya perlu dibangun. Jadi yang belum membuka akses di mana nih? Di SMA SMK ya minta dibukakan akses. Itu kan penting duduk bareng untuk koordinasi. Karena bagaimanapun suratnya Sekjen ini kan penting dijaga, dikawal untuk diimplementasikan kan oleh semua pihak, terutama oleh yang buat nih Kemendikbud sendiri gitu. Ya kalau menurut saya sih seperti itu. Berikutnya kontrol untuk daerah-daerah yang ternyata tetap nggak mau buka. Nah berarti harus ada koordinasi tuh dengan IOM, pemerintah daerahnya. Karena rata-rata MOU-nya dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh kepala dinas pendidikan, wali kota atau bupati atau gubernur, tapi tidak dengan kepala dinas sebenarnya. Jadi kepala dinas kan pasti akan ikutin kalau perintahnya wali kota, perintah kepala daerah lah pasti diikutin kan. Kira-kira seperti itu. Nah, saya udah selesai nih, udah sore, udah lebih dari jam 17. Jadi pertemuan tadi dari jam 13.30 sampai dengan jam 17 ya. Sekarang sudah selesai. Apa hasilnya? Banyak sekali catatan. Ya setidaknya ternyata Permendikbud yang awalnya, bukan Permendikbud ya, surat edaran Sekjen yang awalnya akan direvisi ternyata sudah direvisi pada tanggal 22 Mei. Tapi masih ada beberapa hal tambahan, yaitu pendidikan tinggi ya, pendidikan tinggi atau yang sudah lulus SMA atau SMK ini belum bisa dibuka, dan ini tentu menjadi catatan bagi Kemendikbud maupun Itjen Kemendikbud. Yang kedua adalah ternyata pemerintah Indonesia ini luar biasa. Ya, jadi betul tidak menandatangani konvensi pengungsi, tapi karena konvensi hak anak maka membuka aksesnya untuk anak-anak atas nama konvensi hak anak. Ini sangat patut diapresiasi, dan ternyata temuannya ya luar biasa. Memang ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi secara umum sebenarnya pemerintah Indonesia sudah sangat luar biasa ya, sangat memberi kesempatan agar anak-anak ini terpenuhi haknya, sehingga sebagai seorang anak dia akan punya keteraturan hidup, tumbuh berkembang ya, tumbuh kembang yang baik ya bagi kehidupannya nanti sambil menunggu negara ketiga. Jadi negara kita kan cuma transit sebenarnya, tapi sebagai yang transit ya, ini ternyata dipenuhi hak-haknya oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini satu catatan yang menurut saya sebagai orang Indonesia dan sebagai komisioner KPI itu saya mengapresiasi, saya bangga dengan pemerintah Indonesia yang sudah melakukan hal tersebut. Kalau masih ada kekurangan kita perbaiki, dan tadi rekomendasinya juga ada beberapa perbaikan, dan ini semua akan diperbaiki kemudian. Yang satu lagi adalah nampaknya data tetap menjadi persoalan. Nah, data inilah yang akan diperbaiki lewat Dapodik. Ya, ini bagus juga. Nah, lalu untuk anak-anak perguruan tinggi, nah tampaknya kita akan bicarakan nanti di Yogyakarta. Mudah-mudahan ada jalan ya, tapi apapun hasilnya pertemuan ini, mudah-mudahan sosialisasi ini membuka mata semua pihak, karena tadi dihadiri oleh kepala-kepala sekolah ya, kepala-kepala dinas, juga oleh LPMP yang sekarang bernama Balai ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sinergi untuk di daerah. Toh hanya 9 provinsi di Indonesia, hanya 9 kota di Indonesia yang ada anak pengungsi luar negerinya. Oke, demikian video ini.
Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video tentang pendidikan dan anak. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.